Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai kondisi neural dan transmisi sinaptik. Sedangkan pada bab ini kita akan mempelajari tentang bagaimana neuron menginduksikan dan mentransmisikan sinyal elektrokimiawi melalui sistem syaraf manusia. Hal ini diawali dengan deskripsi tentang bagaimana sinyal dibangkitkan pada resting neuron yang istirahat. Kemudian sinyal-sinyal itu dikonduksikan melalui neuron-neuron yang ditransmisikan ke sinapsis ke neuron-neuron lain. Yaitu ada resting membran potensial. Resting membran potensial adalah perbedaan muatan listrik antara di dalam dan di luar sel, yang terdiri dari satu yaitu merekam membran potensial, yaitu dengan memposisikan salah satu ujung elektroda dalam neuron dan ujung elektroda lainnya di luar neuron di dalam cairan ekstraseluler. Yang kedua ada resting membran potensial, yaitu terjadi ketika kedua ujung elektroda berada di dalam cairan ekstraseluler. Perbedaan voltasenya sama dengan 0. Yang kedua, tapi ketika ujung elektroda intraseluler dimasukkan dalam sebuah neuron, steady potensial yang terekam sebesar 70 megavolt. Nah, ini yang disebut dengan resting potensial neuron. Yang ketiga ada basis ionik dari resting potensial. Pada basis ionik dari resting potensial tersebut terdiri dari dua, yaitu resting potensial, yaitu hasil dari kenyataan bahwa rasio antara muatan positif dan negatif dalam neuron lebih besar daripada di luar. Yang kedua, 4 macam ion yang memiliki kontribusi signifikan pada resting potensial, yaitu ion sodium, ion potasium, ion klorida, dan berbagai ion bermuatan negatif. Lalu yang B, yang kedua yaitu ada pembangkitan dan konduksi potensial postsinaptik. Saat neuron pengen menembak, mereka melepaskan bahan-bahan kimia dari terminal down yang disebut neurotransmitter. Ketika neurotransmitter berikut terikat pada reseptor postsinaptik, mereka memiliki dua efek, yaitu satu, depolarisasi postsinaptik. Yang kedua ada hiperpolarisasi postsinaptik. Ada dua karakter penting dalam potensial postsinaptik, yaitu potensial sinaptik yang cepat. Begitu cepatnya dapat diasumsikan bersifat instan. Yang kedua ada transmisi EPSP dan IPSP bersifat dekremental, yaitu amplitudo IPSP dan IPSP bersifat berkurang ketika mereka berjalan ke sepanjang neuron. Kemudian yang C ada integrasi potensial postsinaptik dan pembangkitan potensial aksi. Potensial postsinaptik yang tercipta pada sebuah sinapsis biasanya hanya memiliki efek kecil pada penembakan neuron postsinaptiknya. Daerah reseptif kebanyakan neuron tertutup oleh ribuan sinapsis, dan apakah sebuah neuron menembak atau tidak menembak, hal itu ditentukan oleh efek nektoaktivitasnya. Berbeda dengan potensial postsinaptik, daya aksi bukan merupakan grade response. Besaran mereka tidak terkait dengan cara apapun dengan intensitas stimuli yang membangkitkannya. Sebaliknya, mereka merupakan all or non response. Artinya mereka muncul dengan besaran penuh dan tidak muncul sama sekali. Akibatnya, setiap neuron multipolar menggabungkan sebuah potensial postsinaptik eksitatorik dan inhibitorik tergradasi yang menciptakan aksonnya dan memutuskan untuk menembak atau tidak menembak berdasarkan jumlahnya. Penambahan atau penggabungan sejumlah sinyal individual menjadi sebuah sinyal keseluruhan disebut integrasi. Jadi bila sebuah sinapsis tertentu diaktifkan dan kemudian diaktifkan lagi sebelum potensial postsinaptik orisinalnya benar-benar hilang, efek stimulus yang kedua itu akan menumpuki potensial postsinaptik yang masih tertinggal, yang dihasilkan oleh stimulus yang pertama.
Setiap neuron terus-menerus mengintegrasikan sinyal-sinyal baik dari waktu ke waktu maupun dari ruang ke ruang selama ia terus-menerus dibombardir stimuli melalui ribuan sinapsis yang menutupi dendrit dan badan selnya. Reaksi kedua macam penembakan itu dipicu oleh delayed response. Kemudian yang D, ada konduksi potensial aksi. Pertama, dasar potensial aksi ionik. Ini terjadi saat neuron pada saat resting relatif konstan terlepas dari tingginya tekanan yang mendorong ion ke dalam sel. Ketika konsentrasi internalnya tinggi dan potensial aksinya di puncak, muatan internal akan positif. Setelah repolarisasi tercapai, saluran potasium akan tertutup. Nah, potensial aksi ini hanya melibatkan ion-ion di sebelah membran. Pada periode refraktori. Akhir periode refraktori, saat sejumlah stimulasi untuk menembak sebuah neuron kembali ke garis basal. Yang kedua, periode ini bertanggung jawab atas dua karakteristik aktivitas neural, yaitu bertanggung jawab atas fakta bahwa potensial aksi berjalan di sepanjang akson dengan satu arah saja. Kemudian bertanggung jawab atas fakta bahwa tingkat penembakan neural berhubungan intensitas stimulasinya. Oke, saya Zulfikar Nirboyo dari semester 2 mau mempresentasikan tentang transmisi sinaptik. Oke, untuk yang pertama yaitu transmisi sinaptik. Yang pertama yaitu ada struktur sinapsis. Pada sinapsis terdapat struktur-struktur yang sangat lazim, yaitu sinapsis aksosomatik dan sinapsis dendritik. Selain dua sinapsis tersebut, ada beberapa macam sinapsis lainnya, yaitu yang pertama ada sinapsis dendritik. Sinapsis ini mampu melakukan transmisi ke arah manapun. Yang kedua ada sinapsis aksosonik. Sinapsis ini memperantarai fasilitas 6 inhibisi presinaptik. Untuk yang ketiga ada direct sinapsis, yaitu sinapsis di mana tempat pelepasan neurotransmitter dan tempat resepsi resepsi neurotransmitter berdekatan. Yang keempat ada non-direct sinapsis, adalah bagaimana tempat pelepasan agak jauh dari resepsi neurotransmitter. Untuk yang kedua ada sintesis, pembungkusan dan pengangkutan molekul-molekul neurotransmitter. Neurotransmitter adalah molekul kecil, biasanya disintetiskan di sitoplasma dan dibungkus dalam vertical synaptic oleh badan Golgi button tersebut. Begitu terisi dengan neurotransmitter, vesikel ini disimpan dalam klaster-klaster di mana sebuah membran sinaptik. Sebaliknya, neuropeptida dibungkus dalam vertical oleh badan Golgi dan diangkut oleh mikrotubulus ke terminal button. Vesikel yang berisi neuropeptida ukurannya lebih berat dibanding vesikel yang berisi neurotransmitter ukuran kecil. Untuk yang ketiga ada pelepasan molekul neurotransmitter, yaitu pelepasan neurotransmitter disebut juga sebagai eksositosis. Ketika neuron istirahat, vesikel sinaptik yang berisi neurotransmitter molekul kecil cenderung berkongresi di bagian membran prasinaptik. Ketika distimulasi oleh potensial aksi, saluran ini terbuka dan ion Ca2+ memasuki button. Hal ini menyebabkan vesikel sinaptik melebur dan menggosongkan isinya ke dalam celah sinaptik. Untuk eksositosi neuropeptida biasanya dilepaskan secara gradual sebagai respon terhadap naiknya tingkat ion Ca2+ intraseluler secara umum. Untuk yang keempat ada aktivasi reseptor iontropik dan metabotropik. Untuk yang pertama, iontropik, beberapa molekul neuroreseptor mengikatkan diri pada reseptor di saluran ion. Ketika sebuah molekul neurotransmitter mengikat diri pada sebuah reseptor ionik, saluran itu membuka atau menutup sehingga mengubah aliran ion-ion ke dalam atau keluar dari neon itu.
Untuk yang kedua ada metabotropik. Beberapa molekul neuroreseptor mengikatkan dirinya pada reseptor di protein-protein sinyal membran yang terkait dengan protein G. Ketika neurotransmitter mengikatkan diri pada reseptor metabotropik, subunit protein G merupakan masuk ke dalam neuron dan mengikatkan diri pada saluran ion atau menstimulasi sintesis second messenger. Kelima, ada mengakhiri aksi neurotransmitter. Ada dua mekanisme, yaitu pesan, yaitu reuptake oleh pengangkatan dan dua degradasi enzimatik. Reuptake yaitu bagian neurotransmitter dilepaskan nyaris ditarik kembali ke dalam presynaptic button oleh mekanisme transporter. Sebaliknya, neurotransmitter terglegasi dipisahkan di sinapsis oleh aksi enzim protein yang menstimulasi atau menghambat reaksi biokimiawi. Untuk yang keenam, ada peran glia dan gap junction pada transmisi sinaptik. Sel glia berperan dalam fungsi otak yang mungkin tercermin sebagai pendukung dalam sistem saraf. Gap junction adalah ruang sempit di antara neuron yang berdekatan dengan dan dijembatani oleh saluran tubuler halus yang berisi sitoplasma sel glia, dan gap junction ini memainkan peran utama dalam sistem otak. Oke, terima kasih.